Dan kajian kitab Ushulus Sunnah ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahli Sunnah ya, pemimpinnya para Ahli Sunnah. Kenapa disebut begitu? Karena perjuangan beliau dalam berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai harus nyawa taruhannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sebagaimana kita tahu, Imam Ahmad sampai di penjara gara-gara fitnah khalqul Quran. Fitnah yang terjadi tentang Al-Quran itu makhluk. Ini syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang sesat, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya? Karena turunannya akan banyak. Kalau orang itu sudah menganggap Al-Quran itu makhluk, nanti turunannya banyak. Berarti banyak sifat-sifat Allah akan ditiadakan. Karena Al-Quran ini bagian dari sifat Allah SWT. Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu, kalam itu apa? Perkataan Allah SWT. Nah, kalau Al-Quran itu adalah perkataan Allah, perkataan Allah adalah dianggap makhluk, berarti nanti turunannya adalah Allah menciptakan sifatnya sendiri. Sehingga sifatnya adalah makhluk, maka sifatnya sama dengan makhluk. Jadi turunannya nanti panjang sekali. Bahaya. Kalau sudah menganggap sifat Allah adalah makhluk, berarti Allah tidak ada ubahnya dengan makhluk. Ya, makanya saya bilang orang Mu'tazilah itu ingin mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk. Faham? Tetapi dia terjerumus dengan menyamakan Allah dengan makhluk justru. Ini orang-orang Mu'tazilah. Makanya Imam Ahmad gara-gara ini dipenjara sampai 3 periode. Ya, 3 periode. Kalau bahasa kita 3 periode kan mungkin 15 tahun ya. Masya Allah. Ini Imam Ahmad, dan itu lebih ya. Imam Ahmad itu dipenjara gara-gara fitnah khalqul Quran. Kemudian makanya sering disebut sebagai Imam Ahli Sunnah. Bukan berarti Imam Abu Hanifah atau imam-imam madhab yang lain bukan Ahli Sunnah. Tidak. Karena Abu Hanifah ini memegang teguh akidah Ahli Sunnah. Makanya beliau banyak mendebat orang-orang sesat. Baik itu orang-orang kafir maupun orang-orang yang mengaku dirinya dalam koridor Islam. Ini adalah Abu Hanifah. Makanya beliau menulis sebuah kitab namanya Al-Fiqhul Akbar, fikih terbesar, yakni akidah. Begitu juga Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullah juga bagian dari Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi 4 imam madhab itu termasuk Imam Syafi'i ya, itu semuanya berakidahkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya jangan tertipu oleh nanti orang-orang yang mengatakan dirinya madhab Syafi'i tetapi akidahnya tidak Syafi'i. Makanya nanti ada istilah Syafi'iyul madhab, jadi madhabnya Syafi'i tapi Mu'tazili, dia orang Mu'tazilah.
Ya, dan ini banyak ya di kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Terus gimana kita menyikapi dengan mereka? Tentu tidak mengambil dari apa yang diyakini dari akidah, tetapi dalam hal yang sifatnya ilmu, contohnya bahasa Arab contohnya, maka boleh. Boleh enggak kita mengambil dalil bahasa Arab? Bahasa Arab itu butuh dalil, Pak. Ngomong bahasa Arab itu ada dalilnya. Kaidahnya dari mana kamu ngomong kayak gitu? Kaidahnya seumpama ada kaidahnya, dalilnya apa? Nah, ngambil dalil dari orang kafir boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, Pak. Ya. Kaidah bahasa Arab itu ada sejak zaman dulu. Makanya nanti antum akan dapati banyak ulama yang mengambil dalil dari segi bahasa Arab ya, itu dari orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir jahiliyah. Karena di zaman jahiliyah bahasa Arabnya mereka masih murni. Ya. Ini bahasa Arab mereka masih murni. Makanya banyak sekali nanti ulama yang berdalil dari perkataan Imrul Qais bin Hujjar al-Kindi, atau perkataan-perkataan seperti yang dikatakan oleh As-Samawal Ibnu Adiyah. Ini penyair-penyair dari masa jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Dan itu tidak mengapa, ya. Tetapi urusan agama tidak bisa, ya. Maka ikhwanakumullah, nanti jangan dikira setiap orang Mu'tazilah berarti dia kafir. Tidak, karena kadang-kadang seorang ulama terkena sedikit fitnah Mu'tazilah. Contohnya ada sebagian ulama yang beberapa kadang-kadang mentakwil sifat, ya, mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini maklum karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya ambil contoh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dikatakan sebagai syekh aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi beliau di satu sisi ada kelemahan, itu pasti. Apalagi beliau di seumur hidupnya belum pernah menikah. Seumur hidupnya belum pernah menikah. Beliau menulis banyak fikih tentang nikah, tapi nggak banyak dianggap oleh para ulama. Iya, dan nanti pendapatnya dianggap oleh sebagian ulama itu ini pendapatnya aneh. Paham ya? Itu maklum. Antum nggak pernah haji tiba-tiba memberikan ulasan tentang haji sampai detail. Oke, secara ilmu atau secara teori. Tapi kalau nggak pernah praktek tetap beda. Makanya ada ulama-ulama ngomong masalah fikih jihad, tapi tidak pernah berjihad. Itu berbeda. Seorang ulama ngomong masalah nikah, tidak pernah nikah. Beda. Ngomongin, mohon maaf ya, masalah keluarga, sedangkan dia tidak pernah mengalaminya. Ya, saya contohkan, saya banyak ya, cuma masih banyak anak kecil di sini. Ya banyak, saya contohkan. Tapi artinya Ibnu Taimiyah rahimahullah juga dari segi ini lemah. Jadi manusia itu tidak sempurna. Artinya ulama ada sisi-sisi di mana sebagian ulama yang lain juga tidak menganggapnya. Artinya oh ini tidak. Jarang sekali.
ya berdalil dari atau mengambil pendapat Ibnu Taimiyah dalam hal urusan nikah. Baik, ikhwanakumullah, apalagi juga Imam An-Nawawi yang tidak pernah menikah ya, Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, Imam An-Nawawi, Ibnu Jarir Tabari, ini 3 ulama yang subhanallah ya, hebat sekali tapi tidak sempat menikah di masanya waktu itu. Baik, ikhwanakumullah, kalau ulama itu bukan tidak menikah tapi tidak sempat, Pak. Ya, apalagi Ibnu Taimiyah kondisi perang sempat-sempatnya mikir nikah gitu. Itu masa dewasanya beliau. Beliau 15 tahun sudah jadi ulama, Pak. 15 tahun sudah jadi ulama. Itu Ibnu Taimiyah. Kita 15 tahun ngapain, Pak? Beda kelas. Ya. Baik, selanjutnya di pembahasan kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Ini saya ngambil dari syarahnya Syekh Jibrin. Ya, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ini memberikan penjelasan ringkas, tidak terlalu detail, tapi cukup memberikan maklumat lah pada kita dari apa yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad menulis kayak semacam makalah ringkas tentang kaidah-kaidah dalam agama ini. Kita masuk pada kaidah yang kelima yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah, yakni was-sunnatu indana athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut sunnah, yang disebut sebagai agama, dan sunnah itu disebut sebagai ajaran yang benar menurut kami adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas-bekas. Arti aslinya begitu. Athar itu arti aslinya bekas-bekas, yakni bekas-bekas peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari bentuk apa? Yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan tentang athar, peninggalan Rasulullah SAW, yakni adalah hadis Rasulullah SAW. Baik itu hadis yang berbentuk sifat Rasulullah SAW, sebagaimana ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, ataupun Syama'il Muhammadiyah kaitan dengan sifat Rasulullah, baik itu fisik maupun akhlak. Ya, Rasulullah SAW itu seumpama gitu ya, rambutnya itu kadang-kadang di dalam riwayat disebutkan kadang-kadang Rasulullah SAW rambutnya setelinga, ya, kadang-kadang di bawah telinga, kadang-kadang sampai bahu. Jadi ada 3, ya. Kemudian Rasulullah nyisirnya itu, kalau dulu ada nyisirnya tuh harusnya sunahnya ke kanan, enggak. Rasulullah SAW berganti-ganti. Rasulullah SAW kadang ke kanan, ya, kadang-kadang Rasulullah pokoknya dipolkan ke belakang semua, gitu ya. Kadang-kadang Rasulullah mengepang rambutnya, kadang-kadang Rasulullah SAW menguncir saja, kadang-kadang dibiarkan terurai. Begitu juga Rasulullah SAW kadang-kadang belah tengah, ya, kadang-kadang belah tengah. Ya, ini Rasulullah SAW dalam hadis banyak sekali ya. Nah, ini berkaitan dengan sifat khalqiyah dan juga nanti ada khuluqiyah Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW. Tetapi juga ada hadis-hadis yang sifatnya adalah aqwal Rasulullah SAW, perkataan-perkataan Rasulullah SAW. Ya, ini apa?
apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, dari mana kita mendapatinya? Ya, kok tahu itu perkataan Rasulullah SAW? Dari riwayat. Saya ulangi apa? Dari riwayat. Maka bahasa ulama, kalau bukan karena riwayat, maka orang akan gampang mengatakan sesuatu. Maka di dalam kaidah agama ini yang paling utama adalah apa? Riwayat, ikhwah. Enggak sembarangan. Mohon maaf. Kalau tiba-tiba saya mengatakan kata Pak Menteri bahwasanya itu mengatakan begini. Harus di cross check enggak? Harus di cross check. Benar enggak ini kata Pak Menteri? Contoh. Kalau saya kalau lagi Idul Adha, kita lagi sibuk jadi panitia, kemudian ngurusin daging kurban, itu banyak yang ngaku-ngaku biasanya. Datang, kata bapak ini saya disuruh untuk ngambil ininya, buntutnya, macam-macam itu. Makanya, iya kata bapak kata. Sampai ada teman tuh bilang, gini, Pak Fulan itu suruh nelpon saya. Kalau memang benar, nggak berani. Nah, berarti ngaku-ngaku. Ya, kadang-kadang begitu. Nah, kita nggak tahu benar atau tidak, kecuali kita cross check. Nah, inilah yang disebut dengan riwayat. Nanti kaidah riwayat dalam ilmu hadis. Kaidah riwayat dalam ilmu hadis. Makanya kuatnya agama ini ditopang dengan kaidah yang namanya riwayat, Pak. Termasuk riwayat Al-Quran. Kenapa riwayat Al-Quran itu mutawatir? Al-Quran sampai sekarang nggak bisa orang merubah. Ganti satu huruf saja itu langsung ketahuan. Nggak bisa sembarangan. Nulis Al-Quran itu nggak sembarangan. Nggak bisa nulis tulisan Al-Quran sembarangan, nggak bisa. Makanya dulu kalau kami waktu kuliah itu kalau ujian hafalan itu ada dua. Ujian hafalan Al-Quran itu ada dua. Satu ujian lisannya, dua ujian tulis. Kalau ujian lisan sudah langsung talaki kepada ustadznya langsung. Kalau ujian tulis itu suruh nulis. Lah kita kan nggak tahu kaidah penulisan Al-Quran. Kata dosen kami, guru kami dulu mengatakan, silahkan tulis sesuai dengan kaidah bahasa Arab biasa yang kalian ketahui. Nanti saya koreksi dari urusan hafalannya saja. Karena saya tahu kalian bukan masalah orang Arab, belum tentu bisa juga, Pak. Enggak gampang. Bukan orang yang di bidang Al-Quran, fakultas Al-Quran bukan. Karena fakultasnya syariah. Hari ini tidak sebagaimana zaman dulu ya. Ibaratnya orang itu tahu segalanya ya. Dalam ulama itu ahli Al-Quran, ahli semuanya. Maka kemudian dikatakan setelah nanti saya koreksi urusan hafalannya saja. Orang kalau hafal dia kan nulis bisa. Nanti kalau setelah saya koreksi, saya selesaikan, saya bakar. Itu kata dosen saya. Karena nggak boleh sembarangan menulis Al-Quran. Ya, menulis Al-Quran. Maka kaidah menulis Al-Quran. Antum tahu kalau Al-Quran yang beredar, apalagi Mushaf Madinah, antum tahu siapa yang nulis? Enggak tahu. Padahal berjasa puluhan tahun beliau. Sekarang umurnya sudah 90. Masih hidup kalau nggak salah. Ya, 90. 90-an. Nanti dibuka di dalam Mushaf Madinah itu ada. Enggak. Orang Arab. Itu nulis tangan, Pak, bukan nulis komputer itu. Itu dia tahu kaidahnya. Beliau ini Masya Allah profesor doktor ya yang nulis. Beliau satu orang nulis dengan tangan. Maka beliau menyelesaikan satu mushaf dalam waktu, baru nanti diperbanyak ya. Nulis tangan kemudian diperbanyak. Satu mushaf beliau menyelesaikannya dalam waktu berapa tahun? Ya, lebih, Pak. Itu Masya Allah 2 tahun baru selesai.
Itu sampai detail. Itu ada riwayatnya. Ya. Inilah kekuatan riwayat. Nggak bisa sembarangan. Kalau nggak ada riwayat, nggak ada kaidah riwayat, orang gampang saja, oh kata Pak Jokowi, ini harus diratakan. Ya, ini mau dijadikan tol gitu ya. Kira-kira gimana? Antum percaya langsung? Nggak mungkin. Mesti harus cross check. Nggak bisa. Oh ini kata Pak Presiden loh. Dari mana? Mana riwayatnya? Itu harus jelas. Zaman dulu tuh, makanya kalau antum tahu kaidah Abu Hanifah, sampai Abu Hanifah itu saking kuatnya dalam meneliti hadis, beliau nggak sembarangan. Kalau ada orang ngomong A, B, C, maka beliau akan ngomong dari mana kamu. Makanya kalau Abu Hanifah, orang kok itu dari daerah beliau, Kufah, Basrah ataupun Iran, beliau nggak bisa percaya. Nggak bisa percaya. Kecuali orang itu sudah terkenal dengan kejujuran, baru beliau ambil. Ini kaidahnya, Pak. Makanya kalau Imam Al-Auza'i ya, ketika mengambil hadis nggak sembarangan. Imam Bukhari lihat ini ternyata yang bawa hadis berbohong pada binatang, pulang nggak jadi. Ya, itu sekuat itu dalam urusan riwayat. Ya, maka ikhwanallahi, ini adalah riwayat yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau antum tahu sekelas sahabat itu, contohnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika mendengar hadis, ambil hadis dari Rasulullah SAW, maka beliau tidak berani dalam kondisi tidak suci. Makanya begitu beliau itu junub, telat kajian dengan Rasulullah SAW. Ya, begitu telat kajian dicari sama Rasulullah SAW. Mana Abu Hurairah? Sebelum kajian udah ditanya dulu. Nggak ada. Di mana ditungguin? Ya, ternyata junub. Kata Abu Hurairah, saya benci menghadap engkau dalam kondisi tidak suci. Ya, kalau kita kan sembarangan aja, baca Al-Quran saja masih sembarangan. Ya, kalau dulu guru kami begitu menerima setoran, itu benar-benar dalam kondisi beradab. Ya, saya masih belum bisa mencontoh 100% beliau, masya Allah ya, beradab sekali. Jadi kalau menerima setoran Al-Quran, beliau setoran gitu ya, maka beliau pakai pakaian yang rapi, suci, baru menerima setoran. Dan ini menjadi akhlak para ulama. Nah, kita baca Al-Quran aja kadang-kadang enggak ya. Apalagi menerima setoran. Ya pantas hafalan kita enggak barokah ya kadang-kadang. Ya ini sama Allah SWT. Maka yang disebut dengan sunnah, sunnah itu arti aslinya thariqah, jalan. Yakni apa? Jalan hidup, tata cara hidup. Itu sunnah yang sudah digariskan. Itu adalah yang datang dari Rasulullah SAW. Itu maksudnya maksudnya Muhammad. Yakni kalau kata Syekh Jibrin, semua asar, semua yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW adalah merupakan sunnah. Ya, merupakan sunnah. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti dan meyakini sunnah tersebut. Ya. Kemudian ketika sunnah Rasulullah SAW disampaikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mengikuti. Ya, wajib bagi kita untuk mengikuti dan meyakini.
tentu dalam hal ini ada beberapa kaidahnya. Contohnya yang saya contohkan tentang sunnah khalqiyah yang sifatnya makhluk, artinya apa? Fisik Rasulullah SAW. Rasulullah rambutnya gondrong. Lalu orang-orang kemudian berdalil gondrong itu sunnah. Tidak seperti ini. Ya, kaidahnya tidak seperti ini. Ya, nanti makanya disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kaidah ini. Kata Ibnu Abbas, ketika Islam masih baru muncul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti tata cara orang-orang ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi. Ini fahami dulu. Loh, Rasulullah mengikuti Yahudi? Enggak. Antum fahami nanti kaidahnya. Mengikuti tata cara Yahudi dalam urusan bukan agama ya, dalam urusan muamalah atau dalam urusan berhias. Contohnya orang-orang Yahudi itu biasa menyisirnya itu ke belakang. Paham ya? Sedangkan orang-orang kafir Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy itu rambutnya dibelah, terutama dibelah tengah. Ya, itu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Maka ketika Islam sudah mulai kuat, Rasulullah mengikuti tata cara orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mulai ada perintah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan ahli kitab. Itu paham ya? Makanya kenapa dulu Rasulullah SAW perintah puasa pertama kali diperintahkan Rasulullah SAW puasa apa? Halo? Rasulullah diperintahkan pertama kali puasa apa? Belum ada puasa Ramadan. Puasa apa yang pertama kali? Puasa apa? Bukan. Puasa apa? Tanggal 10 Muharram atau sering disebut dengan Asyura. Paham ya? Makanya begitu ini sudah berjalan, tiba-tiba kemudian selanjutnya diketahui, oh itu Yahudi juga puasa. Rasulullah SAW kemudian bilang, tahun depan kita puasa 9 dan 10. Menyelisih Yahudi. Paham ya? Kenapa kaidahnya seperti itu? Ketika berada di Mekah, saat itu Rasulullah kaidahnya menyelisih siapa? Orang-orang kafir. Kafir siapa? Quraisy. Ya, jangan. Maka kaidahnya bukan masalah rok gondrong dan tidak. Ngerti nggak? Adapun kebiasaan masyarakat memang laki-laki biasanya hampir tidak ada yang rambutnya pendek. Ini paham ya? Itu menjadi kebiasaan. Rambutnya panjang semua. Ya. Kalau pendek malah apa? Dianggapnya aneh. Maka kalau Rasulullah sudah dianggap aneh dan dianggap enggak, maka akan dianggap apa? Semakin aneh, orang gila ini, iya enggak? Ini fahami dulu dalam kaidah dakwahnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengikuti kaumnya dalam urusan ini. Maka Rasulullah SAW panjang, ya, gondrong kalau bahasanya, panjang, rambutnya panjang. Ya, ini Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW setelah berada di Madinah, Rasulullah menyelisih siapa? Orang-orang kafir yang ada di Madinah, yakni orang-orang Yahudi mayoritas. Ya. Sehingga tidak akan ada perkataan orang Yahudi, Muhammad mengikuti kita. Paham ya? Ini adalah kaidah. Maka terus gimana Ustaz kalau kita saat ini rambut kita pendek gitu ya? Urf di kita, ya,
Urf itu apa ya? Adat dan kebiasaan kita. Laki-laki itu rambutnya pendek. Sehingga kalau panjang terkesan seperti perempuan. Paham ya? Maka mana yang menjadi sunnah? Pendek. Bukan yang panjang. Itu fahami kaidahnya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian mengikuti asar Rasulullah SAW maksudnya adalah asar sahihah, yakni hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, disandarkan kepada Rasulullah SAW yang sahih. Maksudnya yang sahih adalah yang riwayat itu benar. Kata sahih itu benar artinya. Riwayat itu benar. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Dari mana? Ambil contoh. Pak, kalau melihat riwayat yang paling sahih menurut Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari membuat kaidah riwayat, punya standar lah istilahnya, standar riwayat. Harus begini, harus begini, harus begini gitu ya. Lalu menurut beliau riwayat hadis yang paling sahih dari semua riwayat, jika diriwayatkan dari Imam Malik, kemudian an Malik, kemudian dari Nafi', kemudian dari Ibnu Umar. Antum fahami? Kalau riwayatnya dari Imam Malik, Imam Malik sama Imam Bukhari, tentu duluan Imam Malik ya. Antum fahami, Imam Bukhari itu setelahnya. Ya. Dari Imam Malik, dari Imam Nafi', Imam Nafi', kemudian dari Ibnu Umar. Kenapa menurut Imam Bukhari ini adalah riwayat yang paling sahih? Karena Imam Malik muridnya Imam Nafi'. Murid itu, Pak, zaman dulu itu kalau disebut murid itu kalau yulazimu ustadahu, kalau dia selalu bersama gurunya. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kajian setiap pekan sekali itu belum disebut sebagai murid, belum disebut sebagai murid. Kalau murid itu dia intensif dan benar-benar yulazim, ngikutin gurunya, kemudian dia diuji dan dia lulus, itu murid. Nggak bisa sembarangan orang kemudian mengaku murid. Saya muridnya Syekh Utsaimin gitu ya. Gara-gara dia pernah mendengarkan kajian Syekh Utsaimin di Madinah seumpama, waktu itu zaman Bahlak gitu ya. Sepatnya beliau hidup gitu ya. Saya pernah ikut kajiannya Syekh Utsaimin, baru sekali bilang muridnya, Syekh Utsaimin aja nggak kenal sama dia. Itu bukan murid. Karena banyak, nggak hanya orang Indonesia yang ngaku-ngaku begini, orang Arab pun ada yang ngaku-ngaku begini. Beneran? Ya, saya tidak sebut nama dan tidak sebut anu. Ada seorang yang sudah rahimahullah sudah meninggal, semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Saya tidak menjelekkan ya, tapi ini sampai ditoan oleh para ulama di zamannya. Karena dia dianggap sebagai syekh, dianggap sebagai ulama, dan mengaku dirinya sebagai muridnya Syekh Utsaimin. Sedangkan Syekh Utsaimin nggak kenal sama dia. Kan lucu. Makanya oleh orang-orang ini perkataannya jangan diikuti. Ya. Sampai seperti itu. Bukan hanya di Indonesia, di Arab ini. Ya. Itu ya maklum lah, orang kadang-kadang pengen ngaku-ngaku sebagai muridnya orang yang terkenal, orang yang hebat, itu biasa. Ya dulu pun ada gitu ya. Zaman Bahla juga ada. Ya ngaku muridnya banyak. Nanti makanya ada istilah dalam hadis lemah. Itu namanya ada hadis mudallas. Hadis mudallas itu ngaku-ngaku saya ketemu sama fulan, ada yang diputus. A ketemu si B ketemu sama si C. Tapi
B tidak begitu terkenal, lebih terkenal C. Ini semasa, maka A mengatakan dari C, B-nya dilewati. Ya, ini mudallas, hadisnya lemah, ya, dhaif, dan sebagainya. Ini harus ada jalur yang sahih, karena nggak sembarangan orang itu diterima hadisnya, ya, tidak bisa diterima. Ini yang disebut dengan asar sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian kaidah yang keenam terakhir di hari ini adalah sunnah. Yang disebut dengan sunnah juga adalah tafsirul Quran wa hiya dalailul Quran. Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW, baik itu perkataan, hadis itu apa? Sifat. Jadi tadi yang saya sebutkan sifat itu ada dua, baik itu sifat yang sifatnya khalqiyah. Khalqiyah itu fisik Rasulullah SAW. Rasulullah matanya seperti apa? Rasulullah SAW hidungnya kayak apa? Rasulullah SAW fisik tubuhnya seperti apa? Ya kan? Itu Rasulullah SAW. Terus Rasulullah SAW tingginya seperti apa? Itu disebutkan, ya. Dan nanti ada lagi yang kedua adalah khuluqiyah, yakni sifatnya akhlak dan perbuatan yang kebiasaan Rasulullah SAW. Contohnya Rasulullah jalannya Rasulullah gimana, gitu ya. Rasulullah SAW jalannya enggak turun terus, Pak. Jalannya ya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya. Kadang-kadang datar. Artinya Rasulullah SAW jalan itu cepat seperti jalannya orang turun. Rasulullah SAW kalau dipanggil langsung nengok semuanya, enggak kepalanya aja yang menengok dan lain sebagainya. Itu nanti kaitan khuluqiyah Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW. Ya, ini semuanya itu hadis. Atau bukan hanya sifat, atau perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda begini, gitu ya. Yang ketiga adalah apa? Perbuatan. Kalau perbuatan, yang ngomong siapa? Kalau perbuatan Rasulullah SAW, yang ngomong Rasulullah atau sahabat? Halo? Sahabat. Antum paham ya? Karena sahabat menyaksikan perbuatan Rasulullah SAW, maka sahabat kemudian mensifati perbuatan Rasulullah SAW. Contoh, ada sahabat yang mengatakan begini, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, kalau makan dengan tangan kanan, seumpama begitu. Atau saya melihat Rasulullah SAW sholat, ya, itu mengangkat tangannya, ya, sejajar dengan bahu. Ini tidak Rasulullah yang mengatakan, tapi sahabat. Paham ya? Sahabat mengatakan itu. Maka ini hadis enggak? Ini hadis, ini asar. Ya. Ini sebenarnya kaidah ya. Nanti ini antum pahami, nanti banyak sekali kaidah-kaidah yang. Maka ini juga termasuk hadis Rasulullah SAW. Ya. Lalu kemudian yang keempat adalah keputusan, ya, dari Rasulullah SAW, atau disebut dengan takrir. Keputusan itu apa? Rasulullah, bukan perbuatan Rasulullah, karena Rasulullah tidak melakukannya. Dan bukan sifat Rasulullah SAW juga, dan bukan juga perkataan Rasulullah SAW. Loh, dari mana? Apa itu? Itu adalah keputusan Rasulullah SAW. Apa keputusan itu? Contohnya adalah jika ada perbuatan sahabat, saya ulangi, ada perbuatan sahabat yang kemudian Rasulullah mendiamkan. Loh, Rasulullah nggak tahu. Hari itu nggak mungkin Rasulullah nggak tahu. Kalaupun ada terjadi perbuatan sahabat yang itu tidak dibolehkan, maka muncul wahyu memberitahukan Rasulullah SAW. Karena wahyu masih turun, Rasulullah masih hidup, Rasul masih turun wahyu kepadanya.
Tapi jika itu benar, maka Rasulullah mendiamkan atau Rasulullah mengatakan, menguatkan, oh berarti bagus. Contoh, suatu ketika Rasulullah pernah memanggil Bilal, Bilal sini. Apa gerangan perbuatan yang telah engkau lakukan sehingga aku mendengar suara langkah kaki terompahmu di surga? Kemudian Bilal mengatakan, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, kecuali saya senantiasa menjaga untuk selalu suci alias menjaga wudhu. Dan tidaklah aku selesai berwudhu kecuali aku sholat 2 rakaat. Jadi Bilal itu selalu menjaga wudhu. Begitu kentut segera wudhu. Itu Bilal. Ya, begitu selesai wudhu, beliau mesti sholat 2 rakaat. Itu amalan Bilal. Rasulullah pernah melakukan enggak? Sholat 2 rakaat setelah wudhu. Setiap wudhu sholat 2 rakaat. Enggak. Ini yang disebut dengan sunnah juga. Kenapa? Perbuatan sahabat, yakni Bilal bin Rabah, Rasulullah mengiyakan enggak? Rasulullah mengiyakan. Contoh lain adalah lafadz adzan. Lafadz adzan yang kita dengar ini, syukur. Lafadz adzan yang kita dengarkan itu langsung Rasulullah SAW mengajarkan? Enggak. Ya. Loh, terus siapa yang mengajarkan? Pahami, ketika awal-awal ya, bagaimana Rasulullah SAW disyariatkan sholat, ya, kemudian sahabat itu sudah mulai Rasulullah dan para sahabat sudah mulai berani terang-terangan. Antum tahu, sahabat bingung, ya Rasulullah SAW, kita bingung kapan waktu sholat itu tiba, kecuali ya akhirnya kan ada yang terlambat ya. Kecuali ada yang pengingatnya. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Udah gini, kira-kira apa yang mengingatkan waktu sholat? Karena kan standarnya pakai apa? Pakai kalau siang dengan matahari kan. Maka Rasulullah SAW mendapatkan usulan dari sebagian orang. Ya Rasulullah, kita pakai lonceng aja, ceteng, 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 supaya tahu ini waktunya sholat. Kata Rasulullah SAW, itu Nasrani, kayak Nasrani. Karena orang Nasrani itu memakai lonceng. Ya. Maka kemudian apa? Ada yang ngusulin, pakai beduk, pakai pukulan beduk, ya Rasulullah SAW. Jadi apa namanya, tobel. Tobel ya. Tobel itu ya tabuhan. Jadi ada semacam kayu besar gitu ya, atau apa dari kulit, tabuhan. Maka kata Rasulullah, jangan. Itu kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau manggil waktunya untuk ibadah dengan tobel. Ya, tabuhan. Ini hadisnya begitu, Pak. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, kita tunggu sampai turun wahyu. Ternyata nggak turun-turun wahyu. Malah justru tiba-tiba ada seorang sahabat, saya lupa namanya sahabatnya. Ada seorang sahabat itu mimpi didatangi orang, kemudian diajari lafadz adzan yang seperti yang kita kenal saat ini. Diajari. Paginya dia lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi malam saya ngimpi ada orang ngajari lafadz begini-begini. Apa maksudnya? Nah, kata Rasulullah SAW, ini mimpi yang nyata. Maka kata Rasulullah SAW, inilah
engkau telah diajarkan cara adzan. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, ajarkan kepada Bilal, karena suaranya lebih memperdengarkan orang lain. Artinya suaranya apa? Suara Bilal itu lebih kencang, ya, itu suara Bilal, dan lebih bagus. Suaranya Bilal itu bukan hanya merdu tapi kenceng. Ada orang merdu tapi nggak kenceng, banyak di Indonesia juga banyak. Begitu nggak pakai mic nggak dengeran, ya. Pakai mic, keren. Begitu nggak pakai nggak kedengeran, karena dia nggak bisa dengan powerful gitu ya. Itu Bilal, jadi suaranya kenceng sekali. Ya, Bilal itu kalau adzan sampai bisa terdengar di kebun-kebun. Itu nggak sembarangan itu suaranya. Antum bisa begitu, wah susah hari ini. Ya, itu makannya juga beda kayaknya. Itu Bilal. Makanya kemudian diajarkan kepada Bilal. Ini hadis. Contoh lain. Ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian Rasulullah SAW Sami'allahu liman hamidah, Rasulullah membaca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang berbeda. Rasulullah mendengarnya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Rasulullah SAW mendengar. Selesai sholat, Rasulullah SAW kemudian nanya, tadi siapa yang mengucap zikir sholat yang tidak sebagaimana saya ajarkan? Siapa? Itu kalau kita itu bisa jadi saling lempar-lemparan. Kamu tadi saya dengar begitu ya. Enggak, sahabat tuh enggak kayak gitu akhlaknya. Betul enggak? Iya, kalau di kita tuh begitu kita lagi asik-asik kajian tiba-tiba terdengar tut, orang kentut gitu ya. Itu saling tujuh, kamu tujuh ya kan. Sahabat enggak kayak gitu. Maka kemudian dia mengatakan, saya ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, hampir-hampir saja pintu langit terbuka oleh perkataanmu. Lihat ya, Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Tapi Rasulullah mengiyakan. Tapi nanti ada perbuatan sahabat yang tidak diiyakan oleh Rasulullah SAW. Contohnya adalah seperti ini. Suatu ketika perjalanan yang di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib dan Ammar bin Yasir. Para sahabat perjalanan panjang. Tiba-tiba di tengah jalan keduanya, ini qadarullah keduanya, Ali bin Abi Thalib dan Ammar bin Yasir junub. Ammar bin Yasir begitu junub, apa yang dia lakukan? Dia mikir, kalau nggak ada air, susah air, itu kalau kita nggak bisa wudu, gantinya tayamum. Tayamum itu pakai pasir atau debu, pakai tanah. Maka kalau orang junub harusnya apa? Mandi. Kalau nggak bisa karena air, nggak ada air, gimana? Ya pakai pasir. Makanya dia guling-guling di pasir. Ini beneran ini. Ya, Ammar bin Yasir guling-guling di pasir, meratakan tubuhnya dengan pasir. Analogi ini sebenarnya benar nggak sebenarnya? Ya benar kan, kalau pengganti wudu adalah tayamum, ya pengganti itu kalau kita logika. Islam ini nggak pakai logika itu. Ya, Islam ini syariat, bukan logika. Maka setelah itu, kalau Ali ijtihadnya gimana Ali? Begitu, wah kalau begitu tayamum itu pengganti keduanya. Akhirnya
Ali bin Abi Thalib tayamum. Sampai di Rasulullah SAW selesai dari perjalanan itu datang kepada Rasul laporan. Ya Rasulullah kemarin begini. Kata Rasulullah SAW, Ali, kamu sesuai dengan sunnah. Lihat, perhatikan. Kamu sesuai dengan sunnah. Karena kecerdasan Ali tentunya. Ya kelasnya beda. Ali termasuk ulama di kalangan sahabat. Maka Ammar bin Yasir kata Rasulullah SAW tidak seperti itu. Yang benar seperti Ali. Ya. Ini Rasulullah tidak mengiyakan perbuatan Ammar bin Yasir. Ada perbuatan yang diiyakan lagi oleh Rasulullah SAW. Banyak contoh lain. Kasus ini terjadi pada perjalanan peperangan yang dipimpin oleh Amr bin As. Rasulullah mengirim Amr bin As sebagai komandan perang. Di dalamnya ada Umar, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Umar sama Amr bin As itu dekat. Ngerti gak maksudnya? Meskipun jarak umurnya itu tuaan Amr bin As, tapi mereka sudah akrab dari sejak zaman jahiliyah. Biasa. Nah kemudian satu perjalanan Amr bin As junub. Padahal hari itu sangat dingin. Dingin kalau di daerah Arab, di daerah Jazirah Arab itu Pak, bisa mematikan. Beneran demi Allah. Bisa mematikan kalau dinginnya. Karena unik dinginnya. Kalau di Eropa begitu dingin biasanya terjadi apa? Hari ini musim salju. Ya, hari ini musim salju. Kalau kemarin saya November saya ke Turki. Kalau di Turki waktu itu masih musim pergantian dari panas ke dingin. Jadi stabilnya aja waktu itu sampai 9 derajat, lumayan dingin ya. 9 derajat itu dingin, tapi belum bersalju. Mulai bersalju itu di akhir Desember biasanya sampai Januari ini. Nah itu Masya Allah ya. Kalau di Arab enggak salju, dingin sampai kadang-kadang di bawah 0, tapi menusuk tulang. Ini benar demi Allah. Makanya kenapa ada seorang sahabat, ini saya ceritakan beberapa hadis ya. Perjalanan, sahabat ini dalam peperangan kan kena sakit kepalanya. Jadi kepalanya tuh bocor. Luka lumayan ya. Tiba-tiba dia junub. Maka dia tanya sama teman-temannya, ada nggak rukhsah keringanan untuk saya tidak mandi? Ada air nggak? Ada air, ya, ada air, cukup air itu, tapi sangat dingin, mencekam sekali dinginnya. Maka kata orang-orang di sekitarnya, saya nggak dapatkan adanya keringanan dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian sahabat itu mandi. Karena mandi junub itu kepalanya harus di apa? Disiram. Habis mandi mati. Ada orang mati gara-gara kedinginan, ada. Ya, habis mandi mati, Pak. Rasulullah marah sekali. Kalian telah membunuhnya, bahasanya. Ini loh bahayanya orang yang nggak tahu ilmu menyimpulkan. Kalau kalian nggak tahu, tanya yang lebih tahu. Ya ini. Nah kalau yang kasus tadi, Amr bin As junub, dia nanya sama Umar. Mar, ya kalau bahasa Mar, saya junub. Sebelumnya karena kondisi dingin Pak, dingin. Amr bin As sebagai komandan perang, namanya kondisi dingin, memberikan instruksi yang kontroversi. Kalau bahasa sekarang kontroversi. Kenapa? Tidak boleh ada yang menyalakan api unggun. Orang pada protes sebenarnya kalau pikir-pikir.
Ini dingin-dingin gini Amr bin As ngawur gitu. Kita kalau nggak nyampe rumah bisa mati kedinginan. Ya. Kenapa? Amr bin As punya alasan, nggak sembarangan pemimpin itu. Sekelas Amr bin As ya. Ini memang hebat Amr bin As, pemimpin hebat. Kata tidak boleh ada yang menyalakan api gun. Apapun bentuknya nggak boleh menyalakan api. Kenapa? Kalau nyalakan api di saat perjalanan peperangan, musuh tahu keberadaan kaum muslimin. Saat kaum muslimin lengah, habis. Ini pemimpin itu bukan sekedar menimbangnya tuh panjang. Maka kemudian apa? Madorotnya lebih besar kalau menyalakan api. Maka kemudian kena batunya Amr bin As. Dia junub. Kalau junub harus mandi, ada air. Air ada. Kalau pakai air dingin, kedinginan bisa mati. Oh bisa, kan nyalakan api bisa. Nyalakan api, panasin airnya. Bisa nggak? Bisa. Tapi Amr bin As sudah menginstruksikan, nggak boleh nyalakan api. Masa dia juga nyalakan api? Bingung dia mikir, Mar gimana ini ya? Kata Umar, lah kamu sendiri salah sendiri kamu bahasanya enggak ya. Intinya kalau bahasa kita mungkin wah kamu sih sedang gimana ya, sudahlah saya tayamum aja deh. Kemudian Amr bin As tayamum. Enggak mandi, enggak wudu. Tayamum. Akhirnya apa? Waktu sholat subuh tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena komandan perang itu pasti harus menjadi komandan sholat. Itu sudah dikaidahkan begitu oleh Rasulullah SAW. Jadi pemimpin sholatnya, imamnya ya harus komandannya. Maka Amr bin As mimpin sholat. Begitu mimpin sholat, sawu sufufakum, lurus rapat. Umar nyolek-nyolek, Mruk, ente junub, ente belum mandi. Sawu sufufakum. Ingat-ingat oleh Umar, ya, Mruk, ente belum mandi, ente junub, kok mimpin sholat? Ya setidaknya mewakilkan siapa kayak gitu kan? Mimpin sholat loh, bukan dia yang sebagai makmum loh ya. Akhirnya apa? Sudah, diam. Ya sudah, Umar hanya mengingatkan batasannya dan semuanya adalah apa? Pegang kendali Amr bin As. Maka Amr bin As kemudian mengatakan, sudah, sholat. Tidak ada yang tahu cuma Umar kan. Selesai sholat, sudah selesai peperangan, sampai selesai datang kepada Rasulullah cerita. Begitu cerita Umar dan Amr bin As, kata Rasulullah SAW, ya Amru faqad ashabta sunnah. Amru, kamu sudah sesuai dengan sunnah. Nah, ini dibenarkan perbuatan ini oleh Rasulullah. Maka ini menjadi dalil dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Jadi masih kita pada kaidah yang ke-6, belum selesai sebenarnya kaidah ke-6. Sunnah itu menjadi tafsiran Al-Quran. Jadi semua hadis Rasulullah SAW itu tafsiran Al-Quran. Loh, kok bisa? Sekarang Anda sholat dengan cara gimana? Sebagaimana yang kita kenal kan? Pertanyaannya, sholat Anda ada nggak di dalam Al-Quran? Suluh begini, kemudian kalau takbir begini, nggak ada. Dapatnya dari mana? Dari hadis. Hadis itu menjelaskan Al-Quran perintah untuk sholat. Al-Quran cuma mengatakan perintah aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat. Sholatnya gimana caranya? Nah, ditafsirkan dalam hadis. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, saya persilahkan.
masjid masih pakai beduk itu bagaimana Ustaz? Kalau dari mana saya nggak tahu. Ya dari mana ya tanya mereka lah, saya nggak tahu. Tapi kalau saya akan menjelaskan hadis Rasulullah SAW, bagaimana hadis mengatakan itu, bahwasanya pada saat itu ada usulan sahabat. Ya itu maklum lah, sahabat mengusulkan, tapi Rasulullah tidak menerima, gitu loh. Berarti itu tidak menjadi dalil, ya. Berarti apa? Atau menjadi dalil bahwasanya itu nggak boleh, ya. Rasulullah mengatakan jangan, karena udah perintah menyelisih Yahudi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau dari mana jangan tanya saya, Pak. Saya nggak tahu. Ya. Tidak 100% nggak boleh ya. Saya ulangi. Yang tidak maksudnya di sini adalah memanggil sholat tidak dengan itu. Paham ya? Menabuh boleh nggak? Ya, Rasulullah SAW mengisyaratkan akan kebolehan menabuh yang namanya rebana kalau istilahnya. Rebana yang dari kulit ya, yang dari kulit. Itu dibolehkan di beberapa hal. Ya, meskipun tidak ada batasan. Sebagian ulama mengatakan ini tidak ada batasannya. Yang penting pakai rebana, nggak pakai yang lain. Ngerti ya? Ya pakai rebana dalam artian Rasulullah ketika di Madinah disambut dengan rebana. Dan Rasulullah SAW tidak memungkiri itu. Ngerti nggak? Tidak memungkiri. Jangan. Kalau seandainya Rasulullah melarang, itu Rasulullah langsung melarang karena agama. Paham ya? Tapi tidak. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan di pesta pernikahan, kemudian di perayaan Idul Fitri itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Kalau di zaman Rasul dan para sahabat itu kan sahabat melakukan seperti sebuah amalan. Pada waktu itu kan berarti Rasulullah yang mengiyakan gitu. Bagaimana kalau di zaman sekarang? Itu ada Ustaz pertanyaannya. Ya. Ya kalau sekarang nggak ada yang mengiyakan, Rasulullah nggak ada. Ya. Kalau zaman itu ya wahyu turun. Ya sekarang gimana? Lihat kaidahnya. Contohnya sahabat di masa sahabat. Di masa sahabat Rasulullah SAW, apakah ada kaidahnya? Iya. Bukan, saya contohkan. Ada nggak beberapa amalan sahabat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Urusan ibadah, saya nggak nanya urusan yang muamalah yang lain ya. Urusan bisnis, enggak. Urusan ibadah, ada enggak? Ada enggak? Banyak. Tapi harus ada kaidahnya. Paham ya? Contoh. Rasulullah pernah enggak sholat tarawih lebih dari 11 rakaat? Pernah enggak? Enggak pernah. Ini terjadi kapan? Hari ini Masjidil Haram mulai zamannya Syekh Abdullah Aziz bin Abdullah bin Bas. Mulai sholat tarawihnya 23 rakaat. Seingat saya gitu. Sebelumnya enggak, 11. Ngerti ya? Ini kapan mulainya? Zaman Khalifah Umar bin Khattab. Paling banyak nanti terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu awal-awal orang-orang itu sholat taraweh 11 rakaat memang. Jadi dibikin sholat taraweh. Sholat tarawehnya kan berjamaah, ada imam dan lain sebagainya. Ditunjuk imam khusus untuk sholat taraweh dan lain sebagainya itu ya zaman itu. Ya, Rasulullah dulu nggak ada ditunjuk khusus enggak.
Ya, zaman Abu Bakar juga enggak, zaman Umar. Kenapa? Ini sunnah yang harus dihidupkan. Tetapi orang-orang zaman itu mulai enggak mau sholat karena apa? Maunya sholatnya sendiri. Karena terlalu panjang. Antum bayangkan zaman Rasulullah SAW itu, tentu keimanan seseorang mulai menurun lah. Zaman Rasulullah SAW itu sholat, selesai sholat tarawih kapan? Hampir enggak sampai subuh Pak ya. Kapan sholat, kapan tidurnya mereka? Tidur juga. Ya. Waktu itu sudah hampir subuh. Kemudian selesai mereka tidur, selesai itu mereka tidur. Ya, setelah tidur kemudian bangun ngapain? Makan sahur. Ya. Makan sahur. Habis itu berangkat sholat subuh. Kalau saya bahasakan mungkin selesainya itu 1 jam atau kurang dari 1 jam sebelum subuh. Kalau mulainya 8:30, isaknya Rasulullah SAW kan agak mundur ya. Jam-jam mungkin sekitar jam 8:30 atau jam 9. Isaknya Rasulullah SAW. Isaknya jam 9. Katakanlah dari mulai jam 9 sholat tarawih 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 subuh jam 4 berarti 6 jam, kurang lebih 6 jam sholat tarawih. Kuat Pak, 1 jam aja gerundel. Jangan dikira jamaahnya Rasulullah masih muda-muda, jangan dikira umurnya Rasulullah masih muda. Ya, orang ngiranya, oh itu kan masih muda-muda, ente nggak tahu. Ya, sudah tua loh. Bahkan ada yang sudah renta. Kuat karena kekuatan iman zaman Rasulullah SAW. Nah, mulai zaman Umar bin Khattab mulai berkurang orang-orang. Begitu 11 rakaat 6 jam nggak kuat. Maka sudah sholat sendiri aja. Mulailah. Maka Umar marah ya. Akhirnya dibikin. Udah kalau gitu sholatnya dipotong jadi 23 rakaat. Dan lihat nanti pernah dilaksanakan sholatnya sampai 40-an, 41 rakaat. Dan lain sebagainya. Kenapa? Kaidahnya tahu. Sholat tarawih itu bukan urusan jumlah rakaat. Sholat tarawih itu intinya apa? Panjangnya, bukan nikmat. Siapa yang nikmati? Gak ada yang ya. Ya benar nikmati ya, tapi inti dari sholat tarawih itu panjangnya. Panjangnya berapa panjang? Semakin panjang semakin bagus. Gitu loh. Maka panjang nggak harus 11 rakaat. Kalau 11 rakaat 6 jam sama 11 rakaat 23 rakaat 6 jam, lebih ringan mana? 23 karena ada jeda istirahatnya lebih banyak dibandingkan 11. Kalau 11, wah, berdirinya lebih lama, Pak. Berdirinya setengah jam katakanlah. Setengah jam berdiri 1 rakaat. Itu berat itu, Pak. Seumur-umur saya sholat panjang, paling panjang tuh seumur-umur ya, sampai sekarang itu baru sekali. 1 juz dalam 2 rakaat. Sholat gerhana. Karena kan sholat gerhana itu kalau bisa sampai selesai gerhananya sholatnya. Panjang, Rasulullah baca panjang. Saya baca 1 juz. Kurang dikit. Kurang 1 halaman atau 2 halaman lupa saya. 1 juz. Itu kaki saya sudah, itu saya jadi imam ya. Gimana yang jadi makmum saya nggak tahu ya. Kalau jadi imam lebih capek karena ada ininya. Ya, itu Masya Allah, saya itu panjang loh. Karena kita bukan hanya berdiri yang panjang, bukan hanya bacaan 1 juz yang panjang. Karena Rasulullah SAW kan rukuk dan sujudnya lama, hampir seperti berdirinya. Coba aja. Itu orang-orang sampai, Ustadz saya baca apa? Selesai. Sampai ada langsung tasyakuran habis itu.
Saya dipanggil, Ustadz saya traktir, ayo Ustadz. Saya bersyukur, ini sholat yang paling panjang yang saya kuat. Itu beneran itu. Masya Allah ya, panjang sekali. Itu baru berapa? Itu seingat saya selesai itu nggak nyampe 1 jam kalau nggak saya. Nggak nyampe 1 jam. Lah gimana kalau Rasulullah SAW coba? Berjam-jam itu. Ya itu berat. Nah ini contoh ya, contoh. Jadi harus tahu kaidahnya. Kaidah itu muatannya apa ini? Kok dilakukan seperti ini kenapa? Contoh lain. Zaman Umar juga. Zaman Umar, perhatikan ya, zaman Umar itu yang namanya mu'alaf, orang mu'alaf nggak dikasih zakat, nggak boleh, kata Umar. Tapi Umar punya kaidah, ngerti kaidah. Maka yang beragama ini ulama, nggak sembarangan. Fatwa, paham ya? Fatwa berkaidah. Wallahu a'lam bishawab. Air hangat boleh, boleh Pak air hangat. Kalau kondisi Amr bin As tadi, karena dia sudah melarang untuk menyalakan api. Pemimpin itu gitu ya. Pemimpin itu sudah menginstruksikan bukan dia yang melanggar. Nanti ya, udah nggak boleh nyalakan api. Kalau dia nyalakan api, manasin air, berarti dia melanggar omongannya sendiri. Kalau di kita kan dia yang bikin, dia yang melanggar. Karena aturan dibikin supaya dilanggar oleh dirinya. Ya, kalau enggak, itu padahal urusan sebenarnya kalau kita boleh mengatakan sepele enggak? Nyalain api, sepele enggak? Sepele aja sebenarnya. Kalau yang nyalain api cuman Amr bin As, orang juga enggak akan protes kok. Paling grundel. Iya enggak? Simpel aja. Tapi lihatlah, pemimpin tidak melanggar aturan yang dia instruksikan sendiri. Enggak mau. Itu menjilat ludah sendiri ya. Kalau sekarang boro-boro ludahnya sendiri, lebih parah lagi ya, kotorannya sendiri dimakan. Iya. Itu kalau ya benar loh. Ya. Ini wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri. Saya kira cukup. Saya akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan doa tulis. Allah mohon maaf. Akhir ta'ala minal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diam. Cari tisu. Jangan baju. Mau minum enggak? Habiskan ya. Habiskan. Jangan langsung lagi. Lagi. Lagi habiskan. Habis itu cuci tangan. Habiskan.